Cek 1 2 3, 1 2 3. Oke bro, ketemu lagi sama Bang Ojan nih, tukang empe-empe. Nah, kalau misalkan Bang Ojan upload video langsung pada tegang nih. Iya, pada takut botlop. Santai aja bro, nggak usah takut botlop. Kalau misalkan Android yang sudah dimodifikasi tanpa botlop, seperti garam tanpa sayur. Nah, kebetulan bro, di sini Bang Ojan punya racun baru yang bikin kalian nyoy. Sebenarnya kombinasi mode magis yang sekarang itu hasil rekomendasi dari teman kita yang ada di grup Telegram. Kebetulan dia jualan somai sih. Sedikit noted ya bro, kalau misalkan kalian menonton video ini disarankan kedua mata kalian harus melek dua-duanya. Yang kedua jangan lupa napas, soalnya mode magis ini bisa bikin Android kalian botlop. Langsung aja kita ucuk kumplang mode magisnya, kalau misalkan kelamaan keburu encok. Mode magisnya ada 3 ya bro, yaitu 90 fps by Smile, nomor 2 nya adalah Auto Performance, dan nomor 3 nya adalah City Mood, bukan Siti Nurjana. Kita icikimpring dulu mode magis yang pertama. Jadi mode magis 90 fps itu adalah sebuah mode magis untuk merubah ID di device kita. Kalau misalkan kita memasangnya, device kita berubah menjadi OnePlus 8T. T-nya 1 ya, bukan 2. Kalau misalkan 2 jadi TT. Perlu diingat ya bro, kalau misalkan kalian mau memasang mode magis unlock FPS, nggak asal lamot dan beres. Ada syarat-syaratnya. Jika kalian ingin memasang mode magis tersebut, yang pertama, kalian jangan memasang magis hide versi modul. Yang kedua, kalian jangan memasang mode magis unlock FPS versi lain. Seperti di video Bang Ojan yang kemarin tuh bro, Bang Ojan share tentang mode magis unlock FPS universal. Banyak banget peserta uji nyali yang DM di Instagramnya Bang Ojan. Dia kirim laporan kalau misalkan mode magis unlock FPS-nya tidak work. Terus Bang Ojan coba nanya tuh ke peserta uji nyalinya, Bang coba buka aplikasi AIDA 64, kemudian cek di bagian model perangkatnya sudah berubah menjadi Mi 10 Pro atau belum. Nah dia jawab belum. Meneh yang ngunyah teh bro ya tak. Kalau misalkan memasang mode magis unlock FPS dan di bagian model perangkatnya tidak berubah, artinya mode magis tersebut gagal. Kalian bisa pasang ulang atau kalian bisa cek mode magis yang bentrok dengan mode magis unlock FPS. Makanya tuh bro, nonton. Jangan kebanyakan nyabun, sing lecet. Oke, kita nyanyut ke mode magis yang kedua. Jadi mode magis auto performance ini adalah sebuah mode magis 3 mode. Yang pertama itu baterai, yang kedua adalah balance, dan yang ketiganya performance. Kalian tidak perlu merubah karena mode ini berjalan secara otomatis. Jadi mode bakalan berpindah ke mode performance di saat kalian membuka sebuah game, dan bakalan balik lagi ke mode balance di saat kalian keluar dari game, dan bakalan berpindah ke mode baterai di saat Android kalian power off. Oke, sekarang kita nyanyut ke mode magis yang ketiga. Nah, mode magis ini bro yang bisa bikin Android kalian jadi koit. Jadi nontonnya harus sambil melek. Untuk fitur yang pertama adalah wake lock, bukan leg lock. Fungsi tweak ini sih sebenarnya untuk menutup sebuah aplikasi yang sudah tidak kalian jalankan. Jadi kurang bagus untuk multitasking, kecuali deep sleep. Jadi nggak cocok banget buat kalian yang main game sambil nonton bokep. Oke, untuk tweak yang selanjutnya adalah TCP Tongostion Control. Sebenarnya fungsi dari tweak ini adalah untuk meningkatkan kecepatan internet yang ada di Android kalian. Untuk TCP-nya sudah di set ke Westwood. Kalian bisa perhatikan di video, melek bro, melek. Nah, Westwood ini bagus banget bro untuk bermain game, soalnya pingnya juga kecil dibanding TCP yang jenis lain. Untuk yang ke bawahnya masih tentang tweak internet ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini kan ada sRGB off dan sRGB on. Nah, ini masih berhubungan sama warna. Kalau misalkan diaktifkan ya mungkin warnanya bakalan lebih cerah. Kalau misalkan dimatikan ya mungkin masih bawaan standar atau tidak berubah sama sekali. Yang selanjutnya adalah tweak suara. Nah, untuk tweak suara ini dinaikkan ke 15 step ya, dan meningkatkan sensitivitas mic juga. Jadi cocok banget buat kalian yang budak. Tweak yang selanjutnya adalah meningkatkan akurasi GPS. Untuk yang selanjutnya sih udah nggak ada lagi. Oke, sekarang kita pasang. Untuk cara memasangnya hati-hati bro, salah pencet HP kalian koin. Oke, untuk step yang pertama, sekarang kita buka aplikasi Magis Manager. Di sini Bang Ojan menggunakan Magis Manager versi 20.3. Nggak pernah gonta-ganti ya bro. Nah, dicatat tuh bro, untuk mode magis yang sudah Bang Ojan pasang hanya mode magis busi box saja. Oke, langsung aja kita nyoy mode magis 90 fps by Simile. Cara pasangnya nggak ribet, cukup kita tap aja dan langsung selesai. Oke, sekarang kita lanjut untuk memasang mode magis yang kedua, yaitu Auto Performance. Nah, di sini kalian harus menekan volume atas. Kemudian nanti akan ada pilihan. Pertama SDM 625, 636, 660, di bawahnya ada Poco F1 dan Beryllium, di bawahnya ada Universal. Nah, pilih sesuai device kalian ya, jangan sampai salah nyoy. Untuk pilihan nomor 1 khusus untuk 3 chipset aja ya, nomor 2 untuk 2 chipset, dan nomor 3-nya Universal. Bang, punya gua MTK gimana? Ya, kalian pilih nomor 3. Bang, punya gua Snapdragon 710 gimana? Ya, kalian pilih nomor 3.
Bang, punya gua SDM 1765, ya nggak usah dipasang bro. Oke, di sini Bang Ojan milih nomor 1, selanjutnya kita tekan volume bawah, kemudian selesai. Sekarang kita pasang mode magis yang ketiganya bro, yaitu mode magis Siti Nurjanah. Seperti biasa ya, di sini kalian akan diminta untuk menekan volume atas untuk next, volume bawah untuk oke. Jangan menekan volume power, bisa mati. Sebelum lanjut ke pemasangannya, untuk setelan bisa disesuaikan ya, bisa kalian setting sendiri, atau kalian juga bisa mengikuti sesuai yang ada di video juga, nggak apa-apa bro. Untuk setelan yang pertama adalah Cell Linux mode. Angka 1 adalah enforcing, angka 2 adalah permissive, dan angka 3 adalah tidak merubah apapun. Nah, di sini kalian harus memilih sesuai selera kalian ya. Di sini Bang Ojan mau memilih angka 2, yaitu menekan volume atas, keluar angka 2, kemudian kita tekan volume bawah. Untuk settingan yang selanjutnya adalah Keycal Present. Ini adalah untuk merubah warna LCD yang ada di Android kalian, berubah jadi warna ungu atau agak kebiruan. Tapi kernel kalian juga harus support ya. Kalau misalkan nggak support, ya nggak akan ada perubahan. Di sini Bang Ojan tidak akan mengaktifkan settingan tersebut. Kita tekan volume atas, muncul angka 2, kemudian kita tekan terus sampai ke angka 13. Nah, kalau misalkan sudah di angka 13, kita cukup tekan aja volume bawah. Oke, untuk settingan yang selanjutnya adalah sRGB. Tadi sudah Bang Ojan jelaskan ya, kalau misalkan sRGB itu adalah untuk mempertajam warna. Di sini Bang Ojan tidak akan mengaktifkan, jadi Bang Ojan mau pilih nomor 3. Cukup kalian tekan aja volume atas sampai ke angka 3. Kalau misalkan sudah di angka 3, kalian tekan volume bawah. Oke, untuk yang selanjutnya adalah stereo speaker. Di sini hanya support untuk 3 device saja ya, yaitu WeRed, Lavender, dan Mido. Kalau misalkan untuk device lain gimana bang? Kalau misalkan untuk device lain nggak bisa diaktifkan, jadi kalian terpaksa harus memilih angka 8. Di sini Bang Ojan mau mencoba mengaktifkan yang nomor 6. Di sini dual speaker Lavender volume boost. Kita tekan terus volume atas. Kalau misalnya udah angka 6, kita tekan volume bawah. Untuk yang settingan selanjutnya adalah fingerprint. Kita lewati aja, soalnya nggak begitu penting. Kita pilih angka 3. Dan yang selanjutnya adalah build prop. Nah, di sini bro, ini yang benar-benar keras, yang bisa bikin Android kalian jadi cucur. Bukan cucur bro, maksudnya botlop. Biasalah Bang Ojannya sering gagap. Oke, nomor 1 untuk mengaktifkan, nomor 2 untuk menonaktifkan. Nah, di bagian ini resiko ditanggung sendiri ya, soalnya bisa bikin Android kalian botlop atau break. Oke, di sini Bang Ojan mau pilih angka 1. Untuk setelan yang selanjutnya adalah pengecasan cepat. Di sini ada beberapa pilihan ya, dari angka 1 sampai ke 7. Ingat ya, jangan terlalu tinggi. Kalau misalkan terlalu tinggi, adaptor dan IC charger yang ada di Android kalian bisa kebakar. Dari saran Bang Ojan sih, cukup mentok di angka 2000 aja, jangan lebih. Cukup kalian tekan volume atas, akan muncul angka 2, selanjutnya kita tekan volume bawah. Untuk setelan selanjutnya adalah pemilihan OpenGL. Dari saran Bang Ojan ya, mendingan kalian pilih versi 2.0 atau versi 3.0. Bisa kalian sesuaikan. Di sini Bang Ojan mau pilih nomor 3, yaitu versi 2.0. Kita tekan volume atas sampai ke angka 3, kemudian kita tekan volume bawah. Untuk setelan selanjutnya adalah pemilihan GPU render. Di sini Bang Ojan mau pilih angka 1, yaitu OpenGL. Untuk yang selanjutnya adalah force 4 kali MSAA. Untuk MSAA kita pilih aja angka 2, dan untuk setelan yang selanjutnya adalah HW overlay. Nah, di sini kita aktifkan aja, kita pilih angka 1. Dan untuk setelan yang selanjutnya adalah wake lock. Nah, di setelan ini bisa disesuaikan ya, bisa pilih angka 1 ataupun angka 2. Kalau misalkan kalian pilih angka 1, notifikasi yang ada di Android kalian itu kadang sering ngebug, jadi kagak muncul. Bang Ojan mau pilih angka 2. Dan untuk setelan yang selanjutnya adalah TCP. Di bagian ini kalian aktifkan aja, pilih angka 1. Untuk setelan yang selanjutnya adalah thermal engine. Nah, ini boleh kalian aktifkan, boleh tidak, sesuai selera ya. Untuk setelan soundboard kita aktifkan aja, dan lanjut lagi kita ke setelan yang selanjutnya. Di sini adalah GPS, langsung aja kita aktifkan, pilih nomor 1. Lanjut lagi, di sini adalah busi box. Tadi kan Bang Ojan sudah pasang tuh, jadi Bang Ojan pilih nomor 2. Kalau misalkan kalian belum pasang, kalian pilih nomor 1. Di sini WiFi bonding, Bang Ojan kagak pakai WiFi, jadi pilih angka 2. Dan di bagian Bluetooth juga kita skip aja, tidak terlalu penting. Di sini bagian force dark mode kita nonaktifkan aja, kita pilih angka 2, soalnya Bang Ojan suka yang bening-bening. Untuk di setelan sistem DOS kita pilih angka 2 ya. Kita lanjut lagi ke setelan yang selanjutnya. Di sini auto mode kita harus aktifkan, kita pilih angka 2. Oke, kita lanjut lagi. Di sini auto baterainya kita skip, kita pilih angka 2. Di setelan lokasi otomatis kita matikan aja ya, kita pilih angka 2. Untuk setelan yang selanjutnya adalah di bagian penghematan data, kita matikan aja bro, kita pilih angka 2.
Oke, kalau misalkan semuanya sudah selesai, kita restart dadar gulungnya. Oke, kalau misalkan ubi kukus telat ngangkat punya Mamang Ojannya sudah nyala, artinya kagak botlop. Kita cek mode magisnya sudah terpasang atau hilang. Kalau misalkan hilang berarti tuyul, bro. Soalnya sering banget tuh kalau misalkan kita memasang mode magis dan Android kita sudah di restart, tahu-tahu mode magisnya hilang, bro. Udah kayak mantan. Oke, sekarang kita cek penggunaan RAM yang ada di Android Bang Ojan. Soalnya aplikasi Bang Ojan itu emang benar-benar penuh banget. Di sini sisanya hanya 554 MB. Emang benar-benar kecil banget sih. Ini harus mengurangi sebagian aplikasi, bro. Soalnya aplikasi Bang Ojan ini kebanyakan. Sekarang kita cek di bagian pengecasan. Soalnya kan tadi Bang Ojan sudah di set ke 2000 ya. Kita pindahkan ke baterai, kemudian kita nyoi casannya. Ini Bang Ojan lagi nyoi, bro. Kalian tunggu aja. Di sini arusnya masih minus ya. Dan untuk arus pengecasannya 1500, 1500, 1500, 1600. Jadi nggak sampai ke 2000 ya, meskipun sudah diaktifkan sampai ke 2000. Mungkin karena efek kabel, nggak tahu efek dari chargernya. Padahal di sini Bang Ojan sudah menggunakan charger original. Oke, sekarang langsung aja kita tes menggunakan aplikasi thermal throttling. Sebenarnya mode magis yang Bang Ojan pasang ini panas atau enggak. Nah, kalau misalkan untuk mengecek sebuah mode magis yang kita pasang panas atau enggaknya, kalian bisa cek menggunakan aplikasi thermal throttling. Kalau misalkan masalah performa bagus atau enggaknya, kalian bisa langsung tes saja di game yang kalian mainkan. Nah, mode magis ini nggak hanya satu game aja ya, nggak hanya support untuk ML aja. Bisa kalian gunakan untuk Free Fire, AoV, PUBG, COC, Tetris, atau masih banyak lagi. Pokoknya game-game online yang lainnya. Perlu dinotet nih, bro, kalau misalkan urusan performa atau hasil setelah kalian memasang mode magis ini, itu tergantung ROM yang kalian gunakan. Nah, terutama kernel nih. Soalnya 3 mode magis yang Bang Ojan share ini emang benar-benar ngaruh banget ke kernel. Kalau misalkan kernel yang ada di Android kalian itu stok atau misalkan malah dibilang kernel low atau hemat baterai, ya mungkin performanya juga nggak begitu bagus. Tapi kalau misalkan kernel yang kalian gunakan itu emang kernel yang emang cocok buat bermain game, mungkin hasilnya juga benar-benar mantap banget. Soalnya nggak sedikit pengguna ya yang menyisihkan, jadi menomorduakan custom ROM. Jadi menurut beberapa pengguna yang namanya custom ROM itu hampir semuanya sama, hanya berbeda nama aja. Tapi kalau misalkan menurut pendapat Bang Ojan ya, setiap custom ROM itu pasti berbeda. Custom ROM itu adalah pusatnya performance. Kalau misalkan kalian sudah pernah menggunakan mode magis A, B, C sampai ke Z dan nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada peningkatan, ya mungkin kalian memakai atau salah memasang custom ROM. Kalian bisa mengganti ke custom ROM yang lain yang kemungkinan performanya berbeda lagi. Setelah menggunakan mode magis ini emang ada sedikit perubahan, bro. Agak sedikit halus dan jempol Bang Ojan juga sering banget kepleset. Nah, buat kalian yang sudah menggunakan mode magis ini dan tidak ada perubahan sama sekali, silahkan kalian ikuti tips dari Bang Ojan. Kalian cari custom ROM yang emang cocok sama device kalian. Saran Bang Ojan, kalian cari yang OSP atau yang CM juga bisa, atau yang lebih bagus lagi kalian pilih yang SAF. Kalau misalkan masih mengalami lag, silahkan kalian kurangi aplikasinya. Tapi kalau misalkan Android kalian masih saja lag dan terasa panas atau boros baterainya, kalian bisa turunkan versi Android ke Android 9 ataupun ke Android 8. Lagian versi Android terlalu tinggi juga buat apa, bro? Kita kan pemain game, kita lebih mengutamakan performa kan dibanding tampilan. Oke, sepertinya cukup sekian Bang Ojan menjelaskan, dan ini mode magisnya sudah work, sudah bisa membuka grafik ultra. Buat kalian yang ingin bertanya, silahkan tulis aja di kolom komentar. Bang Ojannya harus pamit, kalian jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya, bro. Thank you.